Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Membuka pagi ini dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat bahwa semua takdir, kekuasaan, kesehatan, keafiatan berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat ketika Rasul bersama sahabat sedang duduk di masjid, ada seorang yang datang dari tempat yang jauh. Disebutkan A'rabi, orang yang berada dari pedalaman. Dia datang ke Madinah, lalu ketika sampai di masjid, bukannya menghampiri Rasul, bahkan dia menuju ke sudut masjid lalu kencing di situ. Para sahabat melihat perbuatan yang aneh menurut mereka dan tidak pantas. Lalu para sahabat beramai-ramai menghampiri orang itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam justru menahan sahabatnya, lalu mengatakan, utrukuhu liutimma baulatahu. Biarin, tunggu sampai dia selesai. Lalu setelah itu barulah kalian ambil air dan siram bekas kencingnya. Tidak lama setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang itu, lalu mengatakan, Pak, tempat ini la yasluhu limisli hadza syai'. Ini tempat suci, bukan untuk dikotori. Tempat ini cocok, pantas untuk berzikir, untuk sholat, untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang bisa kita ambil dari perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat atau menyikapi peristiwa ini? Dari petunjuk Rasul jelas bahwa beliau mendahulukan adab dan akhlak sebelum ilmu. Untuk tetap tenang, untuk jangan marah, jangan terbawa emosi, tetap berakhlakul karimah. Sehingga orang itu kemudian tidak merasa dia terpojok. Baru setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil dan menjelaskan ilmu ketika berada di masjid seperti apa. Masjid bukan untuk dikotori, bukan untuk dinajisi, tetapi untuk kita bertakarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga kesucian dan adab kita. Hadis ini menunjukkan kebenaran dari firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, berada di atas akhlak yang sangat agung. Bukan sekadar akhlak mulia, tapi akhlak yang sangat agung. Karena itu, di dalam menyampaikan tuntunan agama atau ajakan kebaikan antara kita dengan sahabat kepada keluarga, mari dengan adab yang baik. Termasuk ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, baik kita katakanlah sebagai atasan kepada bawahan, atau mungkin kita dari bawahan kepada atasan. Penting betul untuk kita memegang prinsip al-akhlaq qoblal ilm. Menyampaikan sesuatu dengan lemah lembut. Menyampaikan sesuatu bukan dengan menyudutkan, apalagi menganggap orang lain tidak baik. Para pemirsa, Rasul menyampaikan, la syai'a asqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada yang lebih berat kelak di akhirat timbangan kebaikannya selain dari akhlak yang mulia. Kita berdoa, semoga kita mendapatkan keberkahan hadis ini. Allahumma ja'alna minal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang engkau berikan nikmat bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, orang-orang yang berakhlak mulia. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.